إلا بتوفيقه وهدايته ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الفضاله اللهم ألهمنا علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حضرات الكرام الأعزاء والعلماء والمشايخ والحبائب نقدم ذكرا المكرم الشيخ حجي أحمد مصطفى بسري مستشار PBNU Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid serta keluarga besar beliau dan jajaran mustasyarin yang hadir, Wakil Rais Am Hadratil Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, juga Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Ketua Umum kita Al-Mukarram mohon maaf Katib Am Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Said Asrori, para jajaran Suriah PBNU, para kutab PBNU, Ketua Umum kita Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, Wakil Sekjen ya, sudah kadung disebut Kiai tadi, saya ikutan nyebut Kiai, Kiai Haji Saifullah Yusuf, para Wakil Ketua Umum, Kiai Amin Said Husni, juga Habib Hilal, juga Kiai Zulfa Mustafa, Bendahara Umum kita Gus Gutfan, Profesor Nizar, Wakil Ketua Umum, para pengurus PBNU se-Indonesia, Syuriatan wa Tanfidiyatan, khususnya pengurus PW DIY, Sahibul Ma'had, Sahibul Bait, Sahibul Dakwah Al-Mukarram Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir, dalas doyo keluargi Pesantren Munawir Kiai Jirjis Ali Maksum,
Hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua ini adalah kiai, semua ini adalah para bunyai. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi ini menjelang siang kita bisa untuk yang kesekian kalinya PBNU pada periode ini, kalau tidak salah sudah 3 kali mengadakan kombes, suatu prestasi yang luar biasa, menandakan banyak hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu segera diselesaikan sebagai bentuk perkhidmatan yang prima sebagaimana amanah yang telah ditanggungkan kepada PBNU. Dengan harapan bisa memacu kinerja, mengawal kemenangan Indonesia, di samping juga ada halaqah nasional dalam strategi peradaban Nahdlatul Ulama. Dan banyak hal-hal yang akan dibahas pada nanti. Hadirin hadirat rahmukumullah, Nahdlawiyin Nahdlawiyat atau Nahdiyin Nahdiyat rahmukumullah jami'an. Di masa-masa yang sudah disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai wa yatakallamu fiha arwaibidah, para ruwaibidah sudah mulai unjuk. Yang penting ngomong, yang penting bicara, ngasar ataupun tidak ngasar, yang penting bicara. Saat inilah masanya. Oleh karena itu penting sekali kita memahami makna daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, secara literat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Bangkitnya untuk apa? Bangkit dalam hal seperti apa? Dan bangkit ini sementara lalu tidur lagi, atau bangkit yang terus menerus tanpa putus. Karena saat ini ada pemahaman-pemahaman atau terjadi tengah-tengah saudara-saudara kita dalam memahami Nahdlatul Ulama, ada semacam ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya, hampir punahnya pemahaman daripada Nahdlatul Ulama. Kalau di dalam ukuran berat logam-logam misalnya emas, perhiasan, itu mungkin sudah sekarat. Yang 24 karat sekarang tinggal sekarat di dalam memahami Nahdlatul Ulama. Ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Sebetulnya apa makna Nahdlatul Ulama ini? Ini menurut versi saya tadi angen-angen. Mungkin bisa kita artikan ghiyabu maknal Nahdlatul Ulama adalah tidak jauh daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, yakni wujudul muraqabah. Muraqabah ala ukufin atau bi ukufin ala dini wa ma'rifati hali qaumi, yakni kewaspadaan. Yang dimaksud muraqabah ini adalah adzama ma adzamahullah
wa athara ma atharahullah wa tasghiru ma sagharahullah. Apa yang dianggap besar, punya nilai, ya kita besarkan, kita beri nilai, mengagungkan apa yang memang agung, maknan lafdhon wa maknan, dan mengecilkan apa yang memang hakikatnya kecil. Itu arti daripada kebangkitan ulama. Karena apa? Ulama adalah sosok yang mampu ikta'u dhi haqqin haqqah, memberikan mereka-mereka yang punya hak, ya, memberikan hak-hak mereka yang memang haknya. Ini sebetulnya makna versi saya dalam memaknai Nahdlatul Ulama. Jadi ikta'u dhi haqqin haqqah, tapi dengan syarat ala ukufin bidini atau ala dini wa ma'rifatu hali qaumi. Ikta'u dhi haqqin haqqah itu semua tidak lepas daripada al-ukuf ala dini, berkutat semua pada agama, pada syariat Allah, pada ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh agama kita. Karena agama kita sebagai agama yang terakhir tentu lebih sempurna dari agama-agama sebelum Islam ini datang, dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan manakala ada kekurangan dari agama-agama yang digambarkan dalam Al-Quran. Lau annal bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahrul qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi agama Allah itu digambarkan yaitu kalimatullah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, tatanan-tatanan Allah, yang manakala ditulis dengan tinta-tinta lautan yang ada di planet bumi ini, maka akan kering, dan kalimat-kalimat itu belum selesai. Walaupun ditambahkan dengan lautan-lautan dari planet yang manapun untuk sebagai tinta menulis kalimatullah ini, semua akan kering, punah. Kalimatullah belum selesai. Banyak para pujangga, para ulama terdahulu, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan memahami Islam secara benar, secara utuh, tapi usia tidak menjangkau, kesempatan tidak bisa terpenuhi. Beliau meninggal dalam keadaan memahami Islam seperti apa yang beliau dapatkan, yakni kalimatullah tidak pernah selesai. Inilah Nahdlatul Ulama ingin memerankan, ingin menjadi mutarjem, penerjemah semampunya, menerjemahkan bagaimana dakwah Islamiyah yang benar, dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang membina tidak menghina, dakwah yang menyayangi tidak menyaingi, dan dakwah-dakwah yang simpatik. Karena kita memahami Islam itu masih sebesar kuku hitam ini, belum sempurna. Disinilah peran Nahdlatul Ulama bergerak, sehingga semua aturan, semua keputusan
mereka lakukan al-akifuna ala dini. Saya jamin insya Allah periode ini kita akan menuju apa yang diputuskan oleh PBNU, tidak lepas daripada al-ukuf ala dini. Di samping yang kedua adalah ma'rifah, al-ma'rifatu bihali qaumi, yang umum diterjemahkan al-arif bihali qaumi, sebagaimana dauhnya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau memberikan takrif daripada ulama adalah al-akif ala dini wal arif bihali qaumi. Dia selalu melihat, membaca, merasakan detak jantung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa sebetulnya yang mereka butuhkan, maslahat apa sebetulnya yang ingin mereka terima. Apalagi di saat-saat kita sudah mudah salah faham. Memang banyak saat ini bukan sekadar salah faham, tapi memang fahamnya yang salah. Para kiai, para ulama al-kiram rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu di beberapa tempat saya sampaikan, isma'u ati'u, sampaikan sam'an wa ta'atan. Karena ini pun sangat dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah organisasi jam'iyah yang mardiyah ini, anugerah Allah yang luar biasa, sampai kini kita tetap eksis, bahkan menjadi jam'iyah organisasi terbesar bukan hanya di Indonesia tapi sedunia, bahkan terbesar dunia dan akhirat. Ini nikmat yang besar. Kita diberikan kesempatan untuk noto, ikut noto, di samping memperbaiki diri. NU itu bukan nunut urip, tapi noto urip. Jadi bukan seperti apa yang ingin difahami. Tujuannya adalah tiada lain untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentu semua itu ada pertanggungan jawabnya. Kalau tidak faham atau tidak mengerti, lebih baik ketemulah dengan kita, ngomong. Ada ruang, ada tempat bertabayun. Jangan ngomong di luar. Ya. Apalagi tidak ngerti, jeluntrungnya tiba-tiba sudah men-share dengan kata-kata pasti, kata-kata ini rawinya rawi mungkotek. Kalau disebut dengan hadis, hadisnya ini hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa tidak kepada sumbernya? Justru hanya kepada mereka-mereka yang, siapa mereka itu? Majhulun, orang yang tidak disebut namanya. Di dalam periwayatan semenjak ini tidak bisa diterima hal semacam ini. Tidak perlu kita layani. Tapi kita tetap terbuka, monggo. Apa sebetulnya langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Memang kita seperti apa yang diriwayatkan Rasul, walau ta'ammartum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabib,
kita ini masih lebih rendah daripada Abdul Habasyun karena diberikan sebuah amanah. Sudah kadung wujud di dunia sebagai kelompok-kelompok pemenang. Kita ini kan memenangkan perlombaan kemaujudan kita di dunia ini. Jadi, seleksi kemaujudan kita menang. Mereka-mereka yang tidak wujud di dunia ini memang dikehendaki oleh Allah tidak wujud. Bukan tidak wujudnya mereka itu yang tanpa ada alasan, tanpa ada dasar. Tapi kita pemenang. Untuk apa? Untuk noto ngatur bumi ini. Bagaimana tidak, sebuah amanat yang besar dan mulia. Malaikat-malaikat dikumpulkan, didawi inni ja'ilun fil ardi khalifah, di depan malaikat. Ini kesempatan mumpung amanah ada di pundak kita, monggo mari pusaka Nahdlatul Ulama, yakni muraqabah, kewaspadaan situasi yang semacam ini harus kita waspadai. Karena tentu di balik itu ada intrik-intrik yang orang yang punya kepentingan sementara. Kita waspadai. Ya, kita cari yang terbaik. Akbaru matlub dunyan wa ukhra. Lalu jangan kita tinggalkan yang namanya at-tabayyun, klarifikasi manakala mendengar apapun. Tolong klarifikasi. Manakala mendengar PBNU melakukan ini, itu dan sebagainya, datang, tanyakan. Jangan belum tanya sudah pengumuman. Klarifikasi, ini senjata kita. Kalau kita tidak menguatkan kembali, kita akan kalah sebelum berperang. Dan tak lupa, sami'na wa ata'na. Quran menjanjikan manakala orang pegang sami'na wa ata'na, disitulah Allah akan memberikan anugerah. Dan itu adalah da'bus shalihin. Ada perilaku ulama-ulama dulu, bahkan anbiya wal mursalin, selalu waqalu sami'na wa ata'na. Di surat Al-Maidah ayat 7 bisa kita lihat bagaimana janji Allah manakala baiat kita, perjanjian kita, kororot-kororot yang kita lakukan lalu diikuti dengan sami'na wa ata'na. Ini oleh Allah, wadhkuru nikmatullah. Ingatlah akan nikmat Allah. Mudah-mudahan Kombes kali ini yang diselenggarakan di pesantren Al-Munawwir yang legendaris, yang santrinya ada di mana-mana, walaupun kiainya ada di Kediri, tapi tetap karena ada transfer gaib, dan itu adalah kelebihan maziyah khasais ulama-ulama kita dulu. Jadi ulama dulu itu kalau ngaji tidak perlu ngaji pakai saling memandang saja sudah masuk semua ilmu-ilmu yang diharapkan itu tadi. Semoga kita ketularan penyelenggaraan di pesantren Al-Munawwir ini. Hadirin hadirat, itu momen yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon manakala ada kekurangan ditambahkan, ada cacat disempurnakan, ada kesalahan dibenarkan. Semoga Allah memberikan anugerah yang berlipat-lipat
kesuksesan, barokah hidup kita, barokah jamiah kita, barokah Indonesia ini.